Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kegiatan belajar pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa bersama. Bagi yang beragama Islam, berdoa bersama dengan kami. Dan bagi yang beragama selain Islam, dipersilakan berdoa sesuai dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga amal dan ilmu kita dijadikan ilmu dan amal yang soleh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya lagi? Misalnya Indonesia Raya. Selain itu, satu bangsa. Oke, 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih, sampai situ hafalnya kepada lagi hafalnya ya. Baik, untuk pagi ini supaya menambah insya Allah tentang permodalan pada badan usaha. Sebelumnya semuanya kembali lagi boleh berdiri. Silakan berdiri lagi karena pagi-pagi kita harus ada seger. Kalau seger kita jadinya semangat. Walaupun kadang-kadang sering diomelin ya. Gak apa-apa. Oke, saya dapat ilmu baru dari teman-teman di TGP dalam guru penggerak angkatan 5, yaitu tepuk mantul. Saya coba dulu ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Ayo coba tapi kayaknya goyangnya bagusnya si Mia. Ayo Mia. Ayo. Kamu yang di depan, kamu yang ituin. Ayo, 1, 2, 3.
sedikit. Sekarang harus memupuk kebahagiaan dari awal. Iya Bu. Supaya kerjaannya bisa beres. Gitu. Karena saking banyaknya deadline. Jadi siapa ya? Nah, biarkan saja itu. Jadi sekarang Ibu baru nemuin bahwasannya ya itu sejak ikut calon guru penggerak, jadi semakin mikir gitu loh, semakin berpikir bahwasannya oh iya murid-murid juga butuh bahagia di awal. Walaupun ya di akhir juga pasti harus bahagia juga. Tapi sebetulnya kalau ada kata mau seperti ini aja gitu. Padahal makinnya belum Ya, itu kamu doang ya kan. bener Bu, Anak-anaknya Maya juga. Ya, baik, silakan dibuka bukunya. Kita masuk ke bab 4. Oke. Ketika sudah masuk pelajaran, mulai pencatatan modal perusahaan. Bentar, kita ganti dulu ya. Nah, pada pencatatan modal perusahaan ini ada beberapa subbab, yaitu ada 5. Kita akan bahas yang ada badan usaha perseorangan, terus apa lagi? Sebentar. Apalagi? Persaingan Dengan terbatas. jari. Oke. Persaingan terbatas. Perseroan terbatas. Sebentar. Pencatatan modal saham. Satu dulu. Tadi siapa suaranya? Pencatatan modal saham. Pencatatan modal saham. Sebentar. Ayo, Dwi. Laba tidak dibagi. Oke, inilah yang akan kita pelajari di pencatatan modal perusahaan. Tetapi untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas 2 ini saja terlebih dahulu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, dilihat masing-masing bukunya. Mari kita berdiskusi bersama-sama tentang badan usaha perseorangan dan badan usaha koperasi. Baik, di dalam badan usaha perseorangan, setelah kita melihat peta konsepnya, apa yang akan kita bahas? Tunjuk jari. Ayo. Pengertian perusahaan perseorangan. Pengertian. Satu dulu. Pengertian perusahaan. Apalagi yang akan kita bahas? Bentuk badan. Ayo Mi. Bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha. Apalagi? Kau Bunga. Modal perusahaan perorangan. Modal perusahaan perorangan. Sebentar ya. Antusias. Next. Apa nih ya? Ini yang berbangun. Next yang lainnya. Ya, Maya apa siapa? Lupa. PP. Pengertian koperasi. Oh, kita udah masuk ke koperasi ya? Iya. Oke. Ini nanti dulu ya, kita bahas satu-satu dulu. Pengertian perusahaan perseorangan. Berarti kita akan memahami definisinya di awal bab 4 ini. Oke, ini yang sudah bangun, silakan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan itu? Berdiri, silakan. Perusahaan yang dikelola oleh satu orang memperoleh semua keuntungan perusahaan dan menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan.
kasih. Ada lagi yang lain? Apa yang dimaksud dengan perusahaan perseorangan? Baik, Herbi berdiri. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang pribadi yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas yang dijalankan. Baik, terima kasih. Ada dua, dan kita akan mengambil intisarinya bahwa perusahaan perseorangan itu hanya bernamakan tiap individu atau pribadi. Modalnya pun tidak lebih dari satu orang, sehingga semua keuntungannya diambil oleh satu orang tersebut. Jadi perusahaan yang didirikan oleh satu orang, tanggung jawabnya oleh satu orang, kemudian modalnya diberikan oleh satu orang, kemudian labanya pun diberikan oleh satu orang tersebut. Dari sini bisa dipahami? Nah, ini modalnya dari satu orang, tanggung jawabnya ditanggung oleh satu orang, labanya diambil oleh satu orang. Ini kata kuncinya. Didirikan oleh satu orang. Kemudian bentuk-bentuk badan usaha perseorangan ini seperti apa saja? Ini lagi atau yang lain? Oh, Jamila. Oh, Sinta, maaf. Berdiri. Bentuk badan usaha banyak kita jumpai karena mudah. Cara pendiriannya perusahaan perseorangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perusahaan perseorangan berizin dan perusahaan seorangan tidak berizin. Baik, terima kasih Sinta. Ada lagi yang lainnya? Ini kalau tepokan mantul pas nih, kalau yang pada zamannya mantul banget kan, mantap betul. Mantul itu kan mantap betul ya. Nah, silakan yang lain tentang bentuk-bentuk badan usaha. Ada lagi? Cukup Sinta doang? Yang lainnya? Ya, silakan. Najwa. Perusahaan perseorangan berizin yaitu perusahaan perseorangan yang memiliki izin operasional dari Departemen Teknis. Kalau perusahaan perseorangan tidak berizin yaitu perusahaan perseorangan yang dilakukan para pedagang kaki lima, toko barang kelontong dan sebagainya. Baik, terima kasih Najwa. Baik, kenapa terlambat? Ya, berpikir karena ini ya, OSIS ya. Baik, terima kasih silakan. Ya, next. Jadi kita lanjutkan lagi setelah iklan berikut. Bahwasannya untuk bentuk-bentuk badan usaha itu terbagi dua. Ada yang berizin Dan ada yang tidak berizin. baik, yang tidak berizin. Warung, siapa yang punya warung di sini? Ya, Yuyu yang punya warung, Ainti, Ageng, kemudian Intan, kemudian Hervi, Sinta, siapa lagi yang punya warung? Sudah punya izin atau belum? Belum, Bu. Sudah mendaftarkan belum? Belum. Belum. Tetapi kalau kita pergi kita jalan-jalan ke pasar gabus, biasanya dia ada apa tuh? Di situ tulisannya surat izin dagang. Iya. SIUP. Iya, SIUP, SIUP. Surat izin usaha perdagangan. Nah, kita akan menemukan SIUP. Makanya kalau ke pasar, mau ke proyek, mau ke pasar baru, mau ke pasar gabus, ke pasar Babelan, sering-sering ngomong itu toko Maju Jaya, toko Happy, SIUP nomor 0109/2003 misalnya. Nah, berarti tokonya si Happy itu sudah memiliki izin dari Departemen Perdagangan. Nah, sini bisa dipahami? Nah, kalau tokonya Intan, tokonya Inti, di situ toko si kembar. Kok ada siupnya? Berarti dia sudah berizin atau belum? Belum. Nah, bisa seperti itu. Nah, toko-toko ini bisa juga dikatakan sebagai perusahaan pribadi, karena kalau si kembar itu kan toko emaknya, ya kan? Berarti atas nama ibunya. Tapi karena ibunya pengen ada nama itu perusahaan, makanya disebut dengan perusahaan si kembar. Next, silakan Pak.
Izin Pak Luas. Sambil menunggu, yang lain silakan dibuka bukunya. Pak 1. Ya, terima kasih Pak Masul. Yuk, silakan. Kita lanjut lagi. Setelah beberapa pesan berikut tadi, kita masuk lagi ke dalam modal perusahaan perorangan. Oke, siapa yang mau mencoba? Apa modal perusahaan perseorangan itu? Bentukannya atau seperti apa? Silakan. Ada yang malu-malu, ada yang masih bingung, ada yang belum baca. Ini jaga upaya literasi ya. Punya buku paket kalau nggak sering dibuka-buka, nggak sering dipakai pemantik kayak begini, nggak ada yang ini. Ya, modal usaha perusahaan perorangan. Tunjuk dari Saya. saya siapa duluan tuh? Hasna atau Jamila? Saya. Hasna? Ya bagi dua kan ada dua ya? Ya. Ya satu-satu. Jamila dulu yang nomor 1. Berdiri. Badan usaha perorangan dimiliki oleh 1 orang. Pengelolaan badan usaha ini mudah dan biaya yang dikeluarkan murah. Baik. Udah. Yang kedua, silakan. Pengusaha sebagai pemilik bebas mengumumkan dan menerapkan kebijakannya kepada bawahan tanpa melalui jalur birokratis. Seorang pemilik tunggal mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Ada lagi? Cukup ya? Berarti modal perusahaan perorangan ini hampir sama dengan yang definisinya ya? Oke. Fix tentang modal badan usaha perseorangan ada yang dipertanyakan? Gak ada? Kalau biasanya kalau yang ada yang ditanyakan berdoa dimulai, tunduk semuanya. Nggak ada yang nanya. Berarti udah beri semua ya, hebat. Oke, next badan usaha koperasi, silakan. Pengertian koperasi. Akan kita bahas satu pengertian koperasi. Tunjuk jari biasakan. Ayo, Sela, Seva, apa? Jenis koperasi. Modal koperasi. Tolong itu dikondisikan lagi ya. Ya, Agia dulu. Silakan. Sisa hasil usaha. Atau biasa disingkat dengan SHU. Yang paling pojok. Laporan keuangan. Oke, udah ya? Kita bahas satu-satu. Silakan yang mau membahas berdiri sambil literasinya dibuka. Yang belum kita berikan kesempatan pada yang belum untuk berdiri supaya nanti bisa tampil di YouTube saya. Ya, baik, kita masuk ke pengertian koperasi. Tunjuk jari. Hasna tadi udah. Yang belum silakan. Doi sudah. Siapa lagi yang belum? Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan koperasi? Yang lain dengarkan. Ya baik, jangan berisik dulu. Yang lain dengarkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka. Baik. Ada lagi yang lain? Maya udah? Udah. Maya udah baca. Bunga udah baca. Yang belum baca? Ibu mau lihat yang belum baca. Yang belum baca siapa? Kamu yang belum baca? Pipi udah. Yang belum baca siapa? Enggak, kalau yang udah nggak ada yang mau, silakan nanti yang 2 kali. Kenapa? Ada takut gimana ya? Enggak bisu, cuma agak pemalu. Makanya sekarang harus diri. Baik, yang paling pojok.
diri. Bentuk bersama dalam koperasi bersifat sukarela. Oke, terima kasih. Next. Ya. Saya Jamila sudah, Bunga sudah, yang belum. Ah, Akhirnya ayo mau buka. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama. Ya, masing-masing anggota koperasi punya kewajiban yang sama, sifatnya sukarela, terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Itu adalah pengertian koperasi. Jadi kata kuncinya ada beberapa. Dari yang tadi dibacakan oleh teman-teman kalian, ada 3 orang. Oke. Terdiri dari beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Lebih dari 1 orang. Kemudian memiliki tujuan yang sama. Lalu bersifat sukarela. Lalu apa lagi? Modalnya diambil bersama. Oke, jenis-jenis koperasi. Oke, jangan. berdasarkan bidang usaha dan jenis anggotanya, jenis koperasi dibedakan menjadi 4, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi pemasaran, dan koperasi produsen. Namun, secara garis besar, koperasi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, serta koperasi serba usaha. Terima kasih. Nah, di sekolah kita punya koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam dan itu sih usahanya ya. Tapi namanya adalah koperasi guru dan siswa, di mana semuanya warga besar SMKN 1 Tambun Utara ini berkontribusi di dalam keanggotaan koperasi ini, gitu ya. Jadi kalau kamu izin bu ke koperasi bu, mau beli pensil, bu izin bu ke koperasi mau beli buku. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepedulian kalian untuk membangun koperasi dengan membeli barang-barang koperasi sehingga koperasi memiliki laba yang labanya kelak bisa untuk dibagikan kembali kepada anggota. Ya Bunga ya? Oke, nanti kita bacanya yang lebih dulu. Oke, next. Model koperasi. Ada yang bisa dibacakan dari model koperasi? Ya, paling pojok berdiri. Gak apa-apa, silakan. Pelan-pelan aja, yang lain ditenangkan. Gak apa-apa, dia sudah berusaha. Pada dasar model koperasi biasanya diusulkan yaitu menjaga modal asing. Baik, terima kasih. Ada yang mau menjelaskan apa itu modal asing, apa modal pinjaman, atau modal apa lagi? Sumbangan, silakan. Ada yang mau bacakan? Ya, Mutia, silakan. Modal sendiri adalah modal yang dihimpun dari simpanan anggota, yaitu berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Sedangkan modal asing atau pinjaman yaitu modal yang berasal dari luar perusahaan yang bersifat sementara ada di dalam perusahaan koperasi. Kalau modal sumbangan adalah bantuan dari pihak lain berupa uang ataupun barang yang dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat dibagikan ke anggota koperasi. Modal penyertaan adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur pemodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu. Dan sisa hasil usaha atau SHU adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan atau beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Terima kasih Mutia. Yang lain sambil dibaca bukunya untuk sama-sama saling dimengerti tentang modal koperasi yang sudah dibacakan oleh Mutia. Sudah? Ada yang dipertanyakan dari modal koperasi? Tidak ada ya, karena sudah sama-sama membaca ya. SHU, silakan. Ada yang mau membacakan tentang SHU? Baik, saya kerja lagi ya. Next, ada
Oke, silakan. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun, buku dikurangi dengan biaya, pemisutan dan kewajiban lainnya, termasuk pajak dalam 1 buku bersangkutan. Baik, terima kasih. SHU adalah sesuatu yang paling ditunggu oleh Jamila, oleh Bunga, oleh Sinta, oleh Nia, oleh Dinda Kartika, oleh Helda, oleh semuanya yang menjadi anggota koperasi. Sisa hasil usaha. Nah, ketika kamu membeli yang tadi seperti Ibu berikan keterangan di awal, akan menjadi laba. Nah, laba inilah yang dibagikan kepada para anggota, dan yang dibagikan kepada anggota itulah yang dinamakan dengan sisa hasil usaha atau SHU. Lalu kita bahas lagi apa yang dimaksud dengan laporan keuangan koperasi. Yang berdiri sudah? Belum, silakan dulu berdiri. Laporan keuangan dibuat oleh tenaga akuntan dari dalam koperasi. Ia bisa meminta bantuan dari akuntan luar berikut analisisnya. Baik. Jadi sebagai anak akuntansi, kalian bisa menjadi salah satu orang yang membantu pembuatan laporan keuangan koperasi. Ya. Nah, kedepannya ketika kalian lulus pun ini menjadi salah satu usaha kalian. Kalau kalian melamar kerja, kalian bisa memahami tentang laporan keuangan. Maka ketika masuk ke koperasi yang ada di desa kalian, jadilah kalian tim pembuat laporan keuangan. Oleh karena itu, belajarlah benar-benar tentang laporan keuangan. Karena pada prinsipnya semua laporan keuangan itu sama, hanya berbeda akun saja. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Dari kedua pembahasan kita dapat kita simpulkan bahwa perusahaan perseorangan dan juga koperasi memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dan modalnya pun berbeda seperti yang sudah kalian bacakan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada tentunya karena sudah literasi semuanya ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas perseroan terbatas, pencatatan modal saham, laba tidak dibagi. Mungkin untuk hari ini cukup sekian untuk materi kita. Nanti kita lanjutkan dengan latihan yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dari pemberian materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.